Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan pengalaman ya buat teman-teman, terutama yang mau mondok, sudah siap mondok. Nah, apa itu Kak? Kira-kira judulnya apa teman-teman? Ada yang tahu gak? Judulnya adalah 5 hal yang wajib disiapkan sebelum mondok. Orang-orang itu kadang-kadang tidak memikirkan yang harus kita perhatikan itu apa saja. Banyak orang yang sibuk beli koper bagus, beli baju bagus, beli peralatan, semua harus komplit, mulai dari peralatan makan, alat tulis, alat mandi, handuk, pokoknya semua serba harus ada. Kalau misalkan orang-orangnya yang punya banyak uang gitu ya, atau orangnya ekonominya itu dari atas ke menengah gitu, atau menengah ke atas. Nah, padahal ada hal yang perlu kita ketahui dari semua itu, terutama 5 hal yang harus kita siapkan ini sebelum berangkat ke pondok pesantren. Yang pertama sudah pasti tahu teman-teman, banyak juga sudah yang mengetahui hal ini, yaitu pertama adalah siapkan niat yang lurus. Tujuan kita ke pesantren apa? Kalau misalkan sekedar hanya pindah tidur, ya mendingan di rumah aja gitu, sama-sama tidur. Datang itu kita ke pesantren untuk apa? Nah, itu niat harus kita luruskan dulu. Bahkan dalam kitab-kitab itu, kalau teman-teman sudah mengkajinya, yang pertama kali dalam hadis ditulis, salah satunya hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu pengarang atau musonib menuliskan satu hadisnya itu diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat kan? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, segala amal itu tergantung bagaimana niat. Ya, contoh kita mau mondok, kita siapkan dulu niatnya, luruskan dulu niatnya. Mau mondok mau apa? Kalau misalkan kita berangkat ke pondok itu tujuannya apa? Niatnya apa? Ya, kita benerin dulu gitu niatnya. Jangan hanya mondok itu dipaksa orang tua. Walaupun memang ada yang dipaksa orang tua, tapi akhirnya karena terpaksa, terbentur, terbiasa. Ada yang seperti itu. Tapi untuk kita-kita yang keinginan sendiri gitu kan, itu pertama niatkan dulu, luruskan niatnya, tujuan kita awal untuk ke pondok apa. Nah, kemudian niat yang kuat itu, makanya kenapa kita harus pertahankan niat itu. Nah, niat yang kuat itu bakalan jadi penopang kita nanti ketika di perjalanan di pesantren. Ketika belajar merasa lelah, ketika belajar merasa capek. Nah, karena kita sudah niatnya ditanamkan dengan kuat, maka kita akan terus berjalan, berproses, mengikuti bagaimana proses-proses di pondok pesantren. Tidak putus asa, tidak mudah goyah, karena kan niatnya kita sudah kuat, kayak gitu. Yang kedua, setelah niat itu siapkan mental untuk hidup mandiri. Beda antara kita hidup di rumah dengan pesantren pasti beda. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kita harus benar-benar mandiri. Jangan tergantung pada orang lain. Kalau di rumah kan memang kita bergantung pada orang tua ya, kadang-kadang makan tiba-tiba sudah disiapin orang tua, kita tinggal makan, tidur diberesin orang tua. Di pesantren beda, di situ kita diajarkan untuk mandiri, mandiri dari semua hal, segala hal kita mandiri, mulai dari bangun tidur ya, bantal guling itu kan kita harus bereskan sendiri karena itu kebutuhan kita, karena itu barang-barang kita, jadi harus kita siapkan atau bereskan seperti itu. Nah, belajar mandiri apalagi ya, kalau di rumah itu baju kita dicuci oleh orang tua, betul kan? Apalagi teman-teman menjaga barang, kemudian bertanggung jawab untuk semua hal yang kita punya. Nah, semua itu kita harus tanggung jawab, harus siap mental untuk menjadi diri sendiri, untuk mandiri, terutama di pesantren, nyuci sendiri, apalagi belanja untuk kebutuhan sehari-hari sendiri di pesantren. Maksudnya mandiri gitu ya, walaupun memang nanti di pesantren ada yang dikolektifkan, ada yang bersama-sama, tapi pada dasarnya kita harus bisa melatih diri sendiri untuk siap mental, tubuh untuk hidup mandiri kayak gitu. Memang tidak instan, tapi disitulah proses dimulai.
Saya juga sama, yang lain pun sama. Berawal daripada ya manja gitu kan. Awal-awal pengen diperhatiin. Tapi selama itu kita berproses, berjalannya waktu kita belajar, akhirnya terbiasa. Nyuci baju sendiri udah biasa kayak gitu ya. Yang ketiga itu adalah siapkan diri untuk hidup bersama banyak orang. Ya, benar. Kita kan makhluk sosial. Pasti kita akan bertemu dengan banyak orang. Entah itu teman sebaya, pengurus, atau guru kalau di pesantren, atau ustadz, mudaris gitu kan. Nah, kita harus siapkan itu untuk hidup bersama banyak orang. Kalau kita di rumah, satu kamar itu satu orang. Kita misalkan ya, satu kamar untuk kita aja. Tapi di pesantren, itu satu kelompok itu biasanya kadang ada yang 4 orang, 5 orang, 15 orang, bahkan 30 orang. Nah, disitulah kita harus siap untuk bisa hidup bersama-sama. Kadang kita kalau misalkan apa namanya tidak kebagian untuk tidur, kadang kalau misalkan 1 galon untuk semua orang kita kadang kehabisan atau gimana gitu kan. Nah, kita harus siap. Kalau misalkan satu WC nih ya, satu WC. Biasanya kan kalau di rumah itu jarang ngantri ya, tapi di pesantren kita harus siap ngantri, bersabar ngantri, giliran mandi itu kita harus sabar. Disitulah kita belajar menghargai kebiasaan orang lain. Kalau biasanya kita seperti ini, misalkan makan sedikit orang lain banyak, tapi kita harus bisa menghargainya gitu. Kemudian kalau di rumah kita bisa bersikap semau kita gitu kan. Nah, di pesantren karena kita hidup bersama, kita harus menjaga perasaan orang lain, saling memahami kayak gitu. Tidak semua orang akan cocok denganmu. Ya benar. Saya pun merasa tidak semua orang selaras atau cocok dengan kebiasaan kita. Nah, disitulah kita letak menghargai teman-teman yang lain. Selama itu baik kita hargai, dan selama itu bagus atau bermanfaat kita ikuti kebaikannya kayak gitu. Di pesantren yang diuji bukan hafalan tapi juga akhlak. Benar. Betul kan? Di pesantren bukan hanya ujian hafalan tapi juga akhlak. Akhlak itu kita diajarkan bagaimana cara kita menghargai orang lain, kepada yang lebih bawah kita menyayangi, kepada teman sebaya kita menghargai, dan kepada yang lebih tinggi kita menghormati kayak gitu. Yang keempat adalah siapkan kebiasaan yang baik dari sekarang. Kebiasaan itu bisa kita latih teman-teman. Bangun lebih pagi. Contoh gini, biar nanti ketika masuk pondok tidak kaget, kita siapkan dulu kebiasaan itu. Misalnya kita tanya-tanya ke alumni atau ke orang yang udah mondok lebih lama, bagaimana kehidupan di pondok misalnya. Nah, kalau kita sudah tahu, coba di rumah itu sebelum ke pondok, coba apa namanya trial atau pemanasan gitu, bangun pagi, kemudian sholat tahajud, persiapan apa namanya menjelang subuh, hindari kebiasaan lama dengan gadget, kemudian biasakan sholat 5 waktu. Itu kan kebiasaan-kebiasaan di pondok. Nah, itu coba kita mulai di rumah. Kalau kita sudah terbiasa, begitu kita datang ke pondok, itu kita akan mehong, tidak akan olohok, karena kan udah biasa, karena udah kenalan dengan kebiasaan itu. Jadi siapkan kebiasaan yang baik dari sekarang, dari sebelum mondok. Nah, semakin baik kebiasaanmu di pondok, maka semakin ringan proses adaptasimu di pondok. Ya benar. Jadi adaptasi memang kita perlu ya, kita belajar perlahan. Dan insya Allah kedepannya kalau sudah nyaman pasti bakalan mudah proses adaptasi atau proses dalam salabul ilmi. Dan kelima adalah siapkan perlengkapan secukupnya. Ke pesantren gak harus bawa banyak-banyak guys. Cukup yang perlu aja. Misalnya kitab, pakaian sehari-hari apa. Ya tidak jauh daripada sarung, koko, kemeja, apalagi ya jubah. Itu kan kebiasaan di pondok, sederhana kayak gitu. Ya usah dibawa-bawa. Gak usah bawa-bawa lemari yang agreng gitu kan. Gak usah bawa-bawa kasur sampai satu kamar itu penuh dengan kasur kita. Gak usah. Cukup seadanya aja kayak gitu ya. Jadi jangan bawa banyak-banyak. Cukup sederhana aja gitu, seperlunya. Kita bagaimana untuk peralatan makan, kalau misalkan mandi seperti apa, ya biasa sampo, kemudian sikat gigi, sabun seperti itu gitu, gak usah banyak-banyak. Apalagi perempuan gak usah banyak pakai skincare, Wardah, kemudian apalagi ya, MS Glow, Glad Glow, pokoknya ya sederhana aja. Kita coba biasakan pesantren hidup sederhana. Yang paling penting itu bukan isi kopernya, bukan perlengkapannya, tapi
bukan perlengkapan barangnya, tapi kesiapan hati kita, kesiapan diri kita, diri teman-teman ketika mau ke pondok. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Barang itu bisa dibeli kalau kurang. Ya, ketika misalkan di pesantren ada yang kurang nih, kurang gantungan baju misalnya, kita kan bisa beli di sana. Ada juga banyak warung tuh yang jualan gitu kan. Kemudian mental, ya ini mental tidak bisa berdiri, tapi mental harus bisa disiapkan dari sekarang. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya yang harus kita siapkan. Jadi mondok bukan tentang kita pindah tempat, tapi mondok adalah proses untuk membentuk kita berpikir, bersikap, menjalani hidup. Semakin teman-teman kita semakin datang, semakin besar peluang untuk menikmati prosesnya. Oh, semakin teman-teman siap datang ke pondok, semakin besar peluang untuk menikmati proses di pondok itu. Jadi tanamkan dulu ya sikap untuk semangatnya itu, biar nanti pas ke pondok teh nyaman kayak gitu. Tidak baru 5 hari pengen pulang, tidak seperti itu. Walaupun memang sebagian orang ada ya, termasuk saya sendiri ketika awal-awal itu suka bingung gitu ya, rindu orang tua di pojokan apa namanya di Kobong itu, kadang nangis gitu. Kenapa nangis? Rindu orang tua. Padahal baru 1 hari gitu guys. Tapi itu wajar proses daripada ya perjalanan awal gitu. Mungkin semua santri pun mengalami hal yang sama. Gak apa-apa, wajar. Yang pasti kita kembali kepada niat. Kita kesini untuk thalabul ilmi, membanggakan orang tua dan menjadi diri lebih baik. Pesantren itu bukan tempat orang yang suci, bukan, tapi tempat orang yang untuk belajar mengenali diri, belajar apa namanya, mengenali bagaimana hakikatnya hidup di dunia. Nah itu di belajar di pesantren kita diajarkan seperti itu, belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal diri. Kenapa kita harus mengenal diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad dakhala jannah. Yaitu di antara untuk memotivasi kita lah ya, ketika kita kenal diri sendiri, kita kenal Allah. Dan ketika kita kenal Allah, menjalani semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, kita akan mendapatkan ridha Allah dan mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin bermanfaat. Kalau penasaran teman-teman, ikuti aja video ini sampai akhir. Dan insya Allah kedepannya akan jauh lebih menarik dan siap menerima masukan dari teman-teman. Kalau ada yang ingin kita bahas, sharing-sharing, boleh tulis aja kolom komentar. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas bareng-bareng ya. Thank you sudah nonton sampai akhir. Terima kasih. Mohon maaf ya baru segini aja gitu, tapi gak apa-apa. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman terus bertumbuh. Thank you sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.